Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, lembutkan hati setiap kami, agar kami boleh belajar melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Berikan kami telinga seorang murid, agar kami boleh mendengar firman-Mu, dan boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan tahu segalanya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeskiel 37 ayat yang pertama sampai yang kelima. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita diperhadapkan kepada perkara-perkara yang sulit, bahkan mustahil untuk dimengerti, apalagi untuk terjadi. Menghadapi situasi yang berat atau mustahil seperti itu, sebagian orang percaya memilih untuk sama sekali tidak percaya dan menolak bahwa hal-hal seperti itu mungkin atau bisa terjadi. Sebagian lagi mungkin malah melampiaskan kemauannya sendiri tanpa merasa perlu bertanya kepada Tuhan, sehingga menimbulkan tindakan yang aneh-aneh, seperti membongkar peti mati dan berdoa supaya yang mati dibangkitkan, atau perkara-perkara lain yang akhirnya hanya mempermalukan diri sendiri dan menimbulkan rasa malu di tubuh Kristus. Satu ketika, Roh Tuhan membawa Yeskiel melihat kepada tulang-tulang kering dan bertanya, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Coba tempatkan diri kita di posisi seperti itu. Kira-kira jawaban seperti apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Yeskiel menjawab demikian, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Jawaban yang sederhana, namun sangat bijaksana inilah yang mencerminkan sikap hati yang lemah lembut dan siap dibentuk. Yeskiel mungkin mengalami dilematis di dalam pikirannya sendiri. Dia ingin berkata, "Bisa Tuhan," tapi dia sendiri mengalami keraguan-raguan, sebab memang yang dia lihat adalah tulang-tulang kering. Sekalipun dia sadar bahwa Tuhan pasti sanggup, tapi mungkin saja Tuhan memang menghendaki tulang-tulang tersebut menjadi kering. Jika dia katakan tidak bisa, masakan dia meragukan kemampuan Tuhan? Dalam keadaan seperti itu, Yeskiel memilih untuk berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Inilah cara sederhana bagi kita. Ketika kita berdoa, selalu tempatkan kehendak Tuhan di atas pengertian dan kemauan kita sendiri. Ketika kita berdoa untuk sesuatu, entah itu untuk kesembuhan orang yang kita kasihi, berdoa untuk satu masalah, atau untuk satu mujizat, tentu perasaan dan kemauan manusia kita akan mempengaruhi pikiran dan doa-doa kita. Sehingga jika ternyata kehendak Tuhan bertentangan dengan kemauan kita akan kecewa. Belajarlah berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Selalu tempatkan
biar kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga dengan demikian, kita menempatkan dan menekan kehendak kita sendiri untuk sepakat dengan kehendak Tuhan. Itulah yang berkenan kepadanya. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu tunduk dan taat akan kehendak-Mu, ya Bapa. Amin. Jesus loves you, and so do I.